Aksi nyata modul 2.3 praktik rangkaian supervisi klinis dengan percakapan coaching oleh Kusmadi SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo. Dalam kegiatan supervisi kali ini, bertindak sebagai supervisor adalah Kusmadi SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Wonosobo. Sedangkan supervisi adalah Ulfa Arisa Eka Cahyani SPD, guru matematika SMA Negeri 2 Wonosobo. Ya, selamat Pak. Pagi Pak. Gimana? Mau minta waktunya sebentar, bisa Pak? Bisa. Jadi gini, saya mau minta bantuannya Pak Kus. Rencananya, saya kan mau merancang pembelajaran yang terintegrasi gitu Pak. Jadi antara penguatan profil pelajar Pancasila, berdiferensiasi dengan PSE. Nah, saya kan butuh masukan, butuh catatan-catatan begitu. Jadi saya mau minta bantuannya Pak Kus untuk masuk ke kelas saya untuk menjadi observer seperti itu Pak. Apakah berkenan Pak Kusmadi? Siap. Saya senang sekali bisa mengobservasi itu Pak ya. Senang. Kapan mau dilakukan pertanyaan? Kalau besok bisa Pak? Besok jam ke? Besok jam ke-23. Kebetulan saya juga kosong karena saya jam mengajarnya siang. Di kelas apa? Di kelas 11F Pak. 11S. Iya. Oke. Tapi sebelumnya kita perlu ngobrol-ngobrol mungkin ya untuk observasinya. Bisa ada waktu kapan? Kalau jam pertamanya bagaimana Pak? Jam pertama saya bisa. Jam pertama ya di mana? Di ruang guru? Boleh? Oke, ya nanti monggo disiapkan, mungkin ada beberapa yang perlu disiapkan seperti RT dan sebagainya gitu ya. Terus kita ketemu besok di hari Kamis ngobrol-ngobrol. Gitu? Ya, begitu. Terima kasih sekali Ya, Pak. sama-sama. Ya, monggo. Oke, silakan. Tahapan yang pertama adalah pra-observasi. Selamat pagi Bu Lupan. Selamat pagi Pak Kus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Lupan? Alhamdulillah Pak, hari ini sehat dan ini semangat. Oke, tetap semangat ya, dan semoga tetap sehat selalu. Amin. Dan terkait dengan rencana kita untuk observasi pembelajaran di kelas pada hari ini Kamis ya Bu, pagi ya, jam ke untuk hari ini jam ke-2 jam ke-2 dan 3 ya, untuk waktu 90 menit. Oke. Namun lebih dulu saya perlu berbincang-bincang dengan Bu Ulfa untuk pra-observasi dulu gitu. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu sebelum kita melaksanakan observasi pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama Bu Ulfa, untuk tujuan pembelajaran yang dicapai dalam pembelajaran kali ini apa? Jadi untuk pembelajaran kali ini tujuannya pembelajaran yang saya buat itu adalah untuk peserta didik agar dapat menjelaskan mengenai fungsinya itu ada fungsi sinus, fungsi kosinus dengan fungsi tangen beserta karakteristiknya Pak. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi sinus, fungsi ya, kosinus dan fungsi tangen beserta karakteristiknya. Itu babnya trigonometri berarti ya? Iya Pak, betul, babnya trigonometri. Oke. Nah, kemudian untuk area pengembangan yang tidak dicapai dalam pembelajaran kali ini apa Bu? Ya, terima kasih Pak Bos. Jadi untuk mengenai area pengembangan diri area pengembangan yang ingin dicapai, sebenarnya saya pinginnya banyak gitu ya Pak, tapi karena ketidakmampuan saya, jadi saya fokusnya hanya pilih ada 3. Yang pertama untuk profil pelajar Pancasila, saya ingin mengambil di dimensi gotong royong serta kreatif. Kemudian yang berikutnya untuk KSE atau PSE, itu saya ingin mengambil di kesadaran diri dan kesadaran sosial. Oke, kesadaran diri dan kesadaran sosial. Oke. Terus yang berikutnya ada satu lagi, yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi apa yang mau dikembangkan pada pertemuan kali ini? Untuk pertemuan kali ini mungkin lebih cenderung ke diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Oke, proses dan produk ya. Oke. Oke. Kemudian untuk strategi yang dipersiapkan apa saja dalam menyiapkan pembelajaran yang akan dilakukan? Ya, terutama untuk pembelajaran kali
saya buat itu modulnya saya buat pembelajarannya itu pembelajaran yang interaktif gitu Pak. Interaktif. Oke. Kemudian untuk mendukung pembelajaran interaktif itu saya sudah menyiapkan pembagian kelompok. Tentu saja pembagian kelompoknya saya buat sebisa mungkin untuk heterogen seperti itu. Heterogen yang seperti apa? Dari laki-laki perempuannya juga dipisah. Terus dari kemampuan akademiknya juga disebar seperti itu. Jadi satu kelompok dengan kelompok yang lain itu seimbang. Tingkat kecerdasannya, kemudian untuk jenis kelaminnya ya, dalam arti pria wanita campur gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian mungkin untuk media pembelajarannya juga saya siapkan untuk pembelajaran kali ini nanti anak-anak saya perkenalkan dengan aplikasi juga Pak, aplikasi GeoGebra. Apa itu? Aplikasi GeoGebra itu seperti kalkulator grafik seperti itu. Jadi dengan aplikasi itu anak bisa membandingkan nanti pekerjaannya dia secara manual juga melalui aplikasi. Jadi nanti mungkin bisa ditayangkan pakai proyektor seperti itu untuk aplikasinya. Oh gitu ya. Penasaran saya. Ada yang lain lagi strategi yang lainnya barangkali? Sepertinya itu ya. Oke, terima kasih Bu Ulfa. Nanti akan kita lihat bersama-sama ya dalam pembelajaran di kelas. Ini setelah bel nanti berbunyi kita masuk kelas bareng. Oke, monggo dipersiapkan dan nanti saya akan ke kelas dengan di kelas apa? Nanti di kelas 11F Pak. 11F ya. Oke ya, terima kasih atas waktunya dan monggo disiapkan dengan baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan ya. Terima kasih Pak. Ya. Tahapan yang kedua adalah observasi pembelajaran di kelas. Oke, silakan ketua kelas disiapkan dulu. Di tempat duduk siap gerak. Beri salam. Selamat pagi Bu Ulfa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum Bu Ulfa mulai pembelajaran, Bu Ulfa persepsi dulu ya. Ya. Hari ini adakah yang tidak masuk? Ada. Terus ada lagi? Adit kenapa? Sakit. Berarti ada 3 yang tidak masuk hari ini ya? Iya. Nama Ibrahim, Fairuz Sidki, dan Aditya, betul? Betul. Yang lain masuk seperti biasa ya. Oke, yang lain kalian bagaimana kabarmu hari ini? Untuk pembelajaran kali ini sebelum mulai, Buma mau mengingatkan lagi tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Untuk hari ini hari apa? Seragamnya apa? OSIS. Kalau OSIS atributnya apa saja? Dasi.
Coba kita tuliskan bagaimana perasaanmu hari ini. Dibaginya ini mungkin ya dalam maksimal 3 kata saja. Jadi yang pintar berpuisi nggak usah berpuisi dulu ya. Hanya 3 kata saja. Oke, ini Bulvasarnya mau lewat link atau QR kode? Jadi pesannya Bulva hari ini adalah kenali perasaanmu. Mau itu perasaan baik, perasaan tidak baik, kenali itu. Kemudian setelah kamu kenali perasaanmu, kamu kelola perasaanmu biar outputnya menjadi perasaan yang lebih positif. Kemudian itu akan membuat kamu pembelajaran selalu bersemangat. Ingat tadi kata temanmu, apapun keadaannya, nih ceria apapun keadaannya. Semoga perasaan ini, perasaan temanmu yang positif ini menular ke kalian semua. Gitu ya? Mungkin sudah cukup untuk pembukaannya untuk hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita lanjutkan dimana kemarin kalian sudah diskusi kelompok untuk menyelesaikan grafik fungsi trigonometri. Hari ini Bulva beri waktu 5 menit cukup? 5 atau 10 menit silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya untuk menyelesaikan grafiknya hari ini. Mungkin ada dikasih ini ya, yang original yang mana, terus yang mana. Bu Ulfa, izin bertanya Bu. Ini kelompok saya bingung sama rumus yang ini, boleh dijelaskan ulang atau tidak? Ya, modifikasinya yang rumus modifikasi. Cos 2x kurangi 1. Oh, iya. Kemarin proses berpikirnya gimana? Kan kita ambil dari yang pertama. Kita 0. Nanti kan kalau yang pas 0 terusnya tetap 0. Kalian rancang bagaimana caranya kamu presentasi yang menurutmu penting dijelaskan ke temanmu itu apa. Misal itu kan titiknya ada banyak. Bisa kamu ambil contoh 1 atau 2 titik saja yang sudah mewakili pengerjaannya. Kelasnya sekarang sudah nyaman untuk tempat duduk ya. Setelah ini kalian berkumpul sama kelompoknya, cari tempat duduk yang kalian nyaman. Tapi perhatikan tempat duduknya kalau bisa dibuat tengah-tengah dulu ya. Jaraknya semuanya mendekat ke nanti narasumber temanmu yang presentasi. Oke? Silakan ambil posisinya masing-masing. Buat presentasinya dulu ya. Cari posisi yang nyaman, cari posisi yang nyaman. Nah, Nicholas, my family,
terbagi jadi 2 sesi, di mana sesi yang pertama nanti adalah untuk presentasi. Jadi kalau kalian punya pertanyaan yang masih mau ditanyakan, disimpan dulu, oke? Disimpan dulu, nanti pertanyaannya diajukan di sesi yang kedua. Nanti di sesi yang kedua, kalian masing-masing kelompok menempelkan hasil karyamu, cari spot masing-masing di tembok kelasmu. Dan nanti saat kalian berkeliling ke hasil presentasi teman-teman itu, kalian boleh mengajukan pertanyaan di situ sebanyak-banyaknya. Bisa dipahami? Jadi selanjutnya kita akan mencoba dan menggunakan aplikasi GeoGebra, di mana kita dapat memasukkan fungsi trigonometri ke dalam aplikasi GeoGebra tersebut. Nah, di sini saya sudah memasukkan fungsi Y sama dengan sin X kurang lebih seperti ini, di mana 0 derajat di titik 0, 90 derajat di titik 1, 270 derajat di titik min 1. Selanjutnya saya juga akan memasukkan Y sama dengan 2 sin X plus 30 derajat. Nah, di Y sama dengan 2 sin X plus 30 terdapat perbedaan di mana amplitudo atau titik puncaknya itu berubah menjadi 2. Hal ini dikarenakan yang semula sin X menjadi 2 sin X dan terdapat pergeseran ke kiri. Hal ini juga disebabkan karena 2 sin X plus 30. Jadi yang menyebabkan pergeseran itu adalah plus 30. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Saiful. Baik, untuk fungsi yang kedua yaitu 2 sin X plus 30 derajat. Nah, jika di GeoGebra 30 derajat dikali dengan 0,5233. Nah, 0,5233 didapat dari 180 sama dengan pi. Nah, 30 derajat sama dengan pi dibagi 6. Nah, kelompok 4 silakan untuk presentasi. Sebelumnya minta perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya Sigit Yasur Ramadan presensi 34. Saya Rana Versansa, nomor absen 36. Di sini kami akan menjelaskan grafik fungsi trigonometri. Dengan yang pertama adalah Y sama dengan cos X dan modifikasinya sendiri yaitu merupakan Y sama dengan 2 cos X min 30. Pada Y sama dengan cos X adalah nilai dasar dari cos X itu sendiri. Dan kita coba kita lihat pada X yang memiliki dasar memiliki 0 dasar memiliki nilai Y sebesar 1 dan 60 dasar memiliki nilai Y sebesar setengah dan seterusnya. Dan pada nilai minimum memiliki nilai sebesar minus 1 pada derajat 160 derajat. Dan amplitudonya dapat kita lihat. Oke, terima kasih. Tadi semua kelompok sudah presentasi. Tepuk tangan untuk kalian semua. Presentasi yang luar biasa. Semoga kalian bisa mencerna semua penjelasan teman-temanmu. Nanti untuk memantapkan materimu lagi, kita masuk ke sesi 2 ya. Karena sesi 2 ini nanti kalian cari spot yang kalian pilih terserah, karena biar gak terlalu jauh. Jadi coba pilih tembok sini aja ya. Sampai ke depan papan tulis, sampai ke situ. Setelah kalian pilih di mana 6 kelompok itu ditempel. Apa sih?
betul. Ini nilai ini kita ambil dari sini. Bisa Kasih sticky note ya. Nah, tertulis dulu. Terima kasih. Siap. Sekali. Nah, nilai Y ini bisa naik karena kita sudah multiplikasi dari 2 sin X plus 1. Nah, untuk mencari awalannya tuh X ini dicari 0 derajatnya. 2 sin 0 derajat plus 1. Sin 0 derajat kan nilainya 0. Berarti 2 dikali 0 plus 1. Hasilnya kan 1 ya. Jadi kita tulis di sini 1. Otomatis titik keseimbangan itu naik. Nah, kemudian jadinya ya naik gitu. Jadi keseimbangannya itu nggak jadi 0, tapi jadinya 1 sebenarnya. Jadi ini apa cuma nilai Y? Tetap. Iya, tetap. X-nya tetap. Kalau misalnya kenapa Ya, 2 sin. Nah, 2 sin ini ngaruh nilai maksimal sama nilai kalau di maksimalnya itu kan nilai maksimalnya itu 1 karena Y sama dengan sin X ini bukan satunya. Nah terus Y sama dengan 2 sin karena ini adalah 2 sin berbeda dengan sin X itu berarti 2 dikali sin berarti 2 dikali 1. Nah jadi ya berpengaruh terhadap nilai maksimal sama nilai minimum sehingga berpengaruh juga terhadap amplitude. Oke. Sudah. Coba kita langsungnya lagi. Tadi kamu sudah berkunjung ke teman-teman kelompok lain. Ada hal pasti yang kalian dapatkan ya enggak? Iya. Kamu tahu apa yang kalian dapatkan untuk hari ini? Tadi tanya sudah sharing, sudah buka belum? Sudah. Yang belum buka. Kalian cermati yang Bapak minta di situ apa? Ada 4 hal. Ya, ini sebagai bahan refleksi kita untuk hari ini. Yang pertama adalah hal baru yang kalian temukan hari ini apa? Perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini apa? Terus ada kita hitungan dari banyak hal yang menarik. Ini ya, lupa kasih. Tadi ada 4 hal. Yang pertama, hal menarik apa yang kalian temukan hari ini. Yang kedua, hal baru apa yang kalian temukan hari ini. Yang berikutnya, perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Apakah tadi yang sakit gigi atau sakit gigi? Terus yang keempat adalah hal yang harus diperbaiki di kemudian hari itu apa? Karena kan pasti ada kekurangannya tadi yang kamu temukan. Kira-kira apa yang harus diperbaiki di kemudian hari? Lupa tunggu, silakan ambil diisi. Menarik jalan-jalan ke kelompok lain. Untuk jalan-jalan bagi kalian pembelajaran saat interaktif membuat saya semakin mencintai teman-teman. Sekarang ada hal lain yang berada di kelompok lain. Jika
memberikan refleksinya tentang 4 hal ini boleh. Silakan. Alvin, cowok, ayo, boleh. Bisa? Bisa? Oke, kalau kita dapat Bareng tadi ngomongnya satu bareng. oh ya, oke. Coba perhatikan, ini mau ada testimoni ya, hasil refleksi yang menggambarkan apa yang kamu dapatkan oleh hari ini, perasaanmu bagaimana dan lain sebagainya. Boleh menceritakan pada yang kamu tuliskan juga. Silakan dimulai dari Alvin. Menurut saya belajar itu menyenangkan karena selain kita bisa bersama kita juga bisa berkeliling dan saling bertukar ide atau pikiran kita sehingga itu bisa membuka wawasan kita lebih jauh lagi. Dan dengan pembelajaran ini saya harap kita semua bisa lebih produktif dalam materi ini dan juga menjadikan kita lebih baik. Jadi menurut saya untuk pembelajaran kali ini seru sekali karena kita bisa melihat berbagai macam cara belajar, lalu grafik yang dapat dihasilkan juga, lalu kita dapat berinteraksi dengan teman-teman, mengenal juga, lalu menjadi lebih paham mungkin suatu saat nanti bisa melakukan hal seperti ini lagi dengan waktu yang lebih lagi. Terima kasih. kesulitan dari model ini mungkin ada beberapa saya yang menjelaskan karena saya berpala saya sendiri kayak saya kurang apa mendalami materinya akhirnya waktu sudah itu kurang paham.
dimodifikasi, paling utama yang harus kalian buat itu apa? Apanya dulu? Apa? Tabelnya. Tabelnya disesuaikan dengan apa? Dengan fungsi? Dengan fungsi? Ya, dengan fungsi dasar atau fungsi yang aslinya. Kemudian kalau dibuat tabel, apa yang dilakukan berikutnya? Membuat grafiknya, tabelnya. Membuat titik koordinatnya terlebih dahulu. Semakin banyak titik, gambar grafiknya akan semakin bagus, semakin dekat. Oke, setelah kamu dapatkan titik-titiknya, sudah di bawah gambar presius, sudah. Terus langkah berikutnya berarti apa? Namanya teknik menghubungkan titik-titik yang dilalui. Ingat, kata kamu gambarnya fungsi trigonometri itu berupa gelombang, menghubungannya boleh nggak pakai penggaris? Harus dilukis. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin kita cukupkan dulu karena waktunya sudah habis. Untuk pertemuan kali ini semoga kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Nanti masih mengenai fungsi trigonometri karena kalian masih punya apa namanya tugas. Nanti apa tugasnya? Tiga grafik yang sudah dimodifikasi dari kelompok yang lain. Oke, untuk pertemuan kali ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulfa. Nah, sama-sama. Terus minta tolong nanti karena kelasnya kamu apa namanya porsinya cukup dilapangkan. Gua minta gotong royong sekarang untuk mengembalikan lagi porsinya seperti semula ya. Ya. Silakan, terima kasih. Terima kasih Bu Ulfa. Tahapan yang ketiga adalah tahap pasca observasi. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, sudah. Kami juga sehat-sehat. Ya, alhamdulillah. Sedang tidak mengajar nih. Iya Pak, alhamdulillah ini pas lagi kosong. Oke. Pas jam kosong gitu ya. Iya. Pas nggak ada tugas ngajar. Iya. Tumben dari kemarin kayaknya nyari saya ya. Iya Pak, betul dari kemarin udah mencari Pak Po. Jadi ini Pak, saya pengen menindaklanjuti. Kemarin kan Pak Po sudah masuk ke kelas saya untuk melakukan observasi. Iya. Jadi saya ingin menjelaskan ini Pak pasca observasinya. Oh iya. Jadi saya ingin dapat Pak masukan begitu atau catatan-catatan yang mungkin Pak Kus kemarin dapatkan saat observasi di kelas saya gitu Pak. Oh iya. Memang kemarin saya rencana mau ketemu lagi gitu, cuma waktunya mungkin terlalu dengan sibuk, saya juga sibuk, jadi sulit mencari waktu yang bisa ketemu gitu ya. Jadi mencari saya itu tujuannya kita untuk membicarakan apa yang sudah kita lakukan di observasi pembelajaran di kelas gitu ya. Jadi memang saya ada beberapa catatan sih yang akan saya sampaikan kepada jenengan ya terkait dengan observasi yang sudah kita lakukan seperti ini. Nah, kemudian dari hasil akhir nanti kira-kira Rupanya dapat apa sih dari obrolan kita siang hari ini? Saya ingin dapat ini loh Pak. Mungkin kalau dari orang lain kan ada sudut pandang lain gitu ya Pak. Sudut pandang dari Pak Kus, mungkin kalau Pak Kus ada masukan-masukan untuk saya. Karena kan pasti kemarin dalam saya melakukan pembelajaran itu kan pasti ada kekurangannya. Jadi saya ingin tahu sudut pandang dari orang lain, terus masukan-masukan, dan saya ingin dapat pencerahan gitu loh Pak. Dapat ide-ide yang akhirnya tuh bisa memperbaiki perancangan pembelajaran saya di kemudian hari. Oke, ya. Sesuai dengan yang sudah kita sampaikan atau Bu Ulfa sampaikan ya pada
saat praobservasi kemarin itu ada beberapa area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Bu Ulfa gitu ya. Ada berapa yang kemarin yang Bu Ulfa kembangkan? Jadi gini Pak, kemarin modul yang saya buat itu saya inginnya kan mengintegrasi antara penguatan profil pelajar Pancasila, terus pembelajaran berdiferensiasi, dan satu lagi adalah PSP Pak, pembelajaran sosial emosional. Ada 3 itu yang mengintegrasikan 3 kompetensi itu dalam satu pembelajaran yang terpadu gitu ya. Oke. Nah, setelah saya masuk kelas ini, Bu Ulfa merasa gimana rasanya? Apa tertekan atau enggak los gitu? Tadinya awalnya ini Pak, sempat tegang gitu, tapi saat sudah menjalani itu saya lega. Dan sekarang saya merasanya antusias gitu Pak, artinya pengen cepet dan dapat masukan gitu dari apa yang sudah observasi kemarin. Ya, luar biasa ya, jadi artinya tetap bisa los gitu ya, nggak merasa terus buat gitu ya enggak ya? Tidak. Ya, alhamdulillah, memang harapannya seperti itu, jadi kehadiran kita itu tidak, karena kita tujuannya adalah untuk mengembangkan diri lah ya dalam hal pembelajaran, jadi jangan sampai ada hal yang terlalu dibuat tidak natural seperti itu. Kemudian area pengembangan yang Bu Ulfa kemarin implementasikan kan ada 3 ya, dari profil pelajar Pancasila, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan PSE. Nah, menurut Bu Ulfa yang sudah Bu Ulfa lakukan kemarin itu kira-kira dapat di level berapa sih yang sudah dilaksanakan kalau kita buat level dari 1 sampai 10 kira-kira? Skala 1 sampai 10 gitu ya Pak. Jadi kemarin kan untuk yang penguatan profil pelajar Pancasila itu kan dimensinya saya ambil 2 ya Pak. Satu dimensi gotong royong, yang kedua adalah kreatif. Terus untuk pembelajaran diferensiasi saya fokusnya ke diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Terus untuk PSE-nya saya lebih fokus ke kesadaran diri sama kesadaran sosial. Ya, modul yang saya buat kan mengintegrasikan itu. Nah, kalau ditanya Pak Kus skala keberhasilannya kemarin mengimplementasikan, menurut saya, penilaian menurut saya sepertinya kalau secara garis besar itu sudah berjalan, tapi tetap ada masih miss-missnya gitu Pak. Ada yang hilang gitu ya, atau belum maksimal gitu ya. Ada yang mungkin terlewat, ada yang kurang kurang sesuai sama yang saya harapkan seperti itu. Kalau ditanya skala mungkin 7 Pak. 7 dari skala 1 sampai 10. Iya, karena saya belum merasa puas Pak. Kira-kira kenapa nih hambatannya kok dapat kira-kira merasa skala 7 ini? Hambatannya, kendalanya dalam pelaksanaan kemarin menurut Bu Ulfa apa? Kan memang harapannya kan tetap 10 gitu ya Pak, tapi kalau saya kemarin menilai diri saya sendiri itu hanya di angka 7 karena ada beberapa tadi yang saya rasa itu ada yang ketinggalan, ada yang... Apa yang ketinggalan? Ini Pak, untuk asesmen. Oh iya. Asesmen formatif. Saya memang ada beberapa catatan ya, tapi belum nanti akan Iya. Untuk asesmen formatif, jadi karena kemarin mungkin terlalu fokus ke anak gitu ya Pak, dan anak yang terlihat antusias kesana kemari seperti itu, jadi saat saya lihat jam di ini pembelajaran kok sudah mau habis gitu. Jadi sehingga saat itu tuh saya jadi kelewat gitu loh Pak untuk asesmen formatifnya seperti itu. Terus untuk ini loh Pak, manajemen waktu juga. Waktu ya, karena banyak yang hilang itu ya karena manajemen waktunya ya. Manajemen waktu kan kalau anak beda-beda gitu ya Pak, tiap kelas kan beda-beda lah. Kebetulan kelas yang kemarin itu saya rasa begini, misal saya mengalokasikan waktu untuk mereka presentasi itu 30 menit. Ternyata karena antusiasnya anak itu ternyata lebih molor gitu ya. Makanya jadi untuk ini manajemen waktunya juga kayaknya tuh kurang kurang seperti yang saya harapkan gitu. Kurang rigid gitu ya. Ya. Selain manajemen waktu, hambatannya yang jadi kendala apa? Kalau kemarin saya ini sih yang baru saya sadari baru itu Pak, manajemen waktu. Atau mungkin terlalu banyak kan dari dimensi yang ingin dikembangkan gitu? Enggak?
bisa jadi sih Pak, karena memang kemarin kan pinginnya saya itu kan misal kayak diferensiasi itu ya semuanya gitu. Semuanya masuk. Iya, semuanya masuk, konten, produk, proses itu masuk semua. Terus PSE juga masuk semua. Tapi kan saya rasa kan nggak mungkin. Dalam satu kali pertemuan. Dalam satu kali pertemuan kayaknya kan nggak mungkin. Nah, saya rasa tuh yang saya pilih itu sudah apa namanya kan sudah tidak terlalu luas gitu. Tapi kalau saya lihat kemarin sepertinya kayaknya mungkin loh Pak, karena apa yang saya area pengembangan yang saya ambil itu terlalu banyak itu kok sepertinya ada maksa ada ini apa namanya kemungkinan itu. Artinya apa namanya dalam satu kali tatap muka itu menurut Ulfa terlalu banyak gitu integrasikan sih. Terus rencananya supaya bisa mencapai angka 10 ini apa? Kan tadi kurangnya seperti itu kan, jadi kemungkinannya ada satu manajemen waktu, dua karena area pengembangannya yang dipilih, yang saya pilih itu terlalu banyak gitu Pak. Jadi mungkin setelah ini modulnya akan saya revisi, ada beberapa ini Pak, beberapa pilihan. Seperti satu, kan tadi kan bisnya di asesmen formatif ya Pak. Mungkin nanti saya akan mencari referensi untuk asesmen formatif itu kalau di saat diskusi kelompok itu bagusnya seperti apa kan, asesmen yang mungkin bisa dilakukan cepat, dilakukan bersamaan dengan observasi pembelajaran anak seperti itu. Jadi pertama nanti mungkin saya akan mencari apa namanya ya referensi untuk asesmen formatifnya itu. Terus yang kedua mungkin nanti saya akan ini Pak mengkaji ulang yang saya kembangkan kemarin apakah terlalu banyak atau tidak. Misalkan memang itu terlalu banyak, berarti mungkin nanti pengembangan di aspek-aspek yang lain itu saya bagi di pertemuan berikutnya gitu. Jadi dalam satu rangkaian pembelajaran. Ya, masih satu rangkaian pembelajaran, tapi kan di pertemuan yang berikutnya. Distribusikan. Ya, distribusikan seperti itu. Sama mungkin nanti akan ngecek lagi ke manajemen waktunya Pak. Kan kemarin kan ibaratnya nih Pak, saat saya melakukan pembelajaran kan seperti eksperimen gitu ya Pak. Dari modul yang saya buat, saya eksperimen nih pembelajarannya seperti ini. Hasilnya gimana gitu ya? Hasilnya gimana gitu. Jadi menurut saya kemungkinannya itu tadi ada beberapa itu tadi mungkin nanti apa namanya saya akan membuat atau merevisi modulnya jadi beberapa pilihan gitu Pak. Gitu ya. Cukup menarik sekali dan membuat saya juga penasaran ini hasilnya seperti apa. Ya, memang beberapa catatan saya sama dengan yang dirasakan Bu Ulfa kemarin yang terkait dengan apa asesmen formatif, kemudian terkait manajemen waktu juga sama kurang rigid sedikit gitu kan. Dan apa namanya terkait dengan dimensi yang dikembangkan itu tidak semuanya terlaksana dengan baik itu terlaksana. Nah, saya sangat penasaran dengan rencana yang akan Bu Ulfa revisi untuk pembelajaran berikutnya. Kira-kira kapan ini mau dilaksanakan ini? Mungkin minggu depan ya. Minggu depan. Senin depan lah ya. Karena sekarang Senin. Iya. Karena butuh persiapan juga. Iya, butuh persiapan. Oke. Nah, butuh dukungan apa ini kira-kira dari teman-teman barangkali atau dari kepala sekolah ini? Kalau dari teman-teman, saya mungkin nanti akan minta bantuan teman sejawat gitu ya Pak. Khususnya teman-teman yang mengajar dengan mata pelajaran yang sama. Siapa tahu ada yang sudah pernah mengimplementasikan seperti apa yang saya lakukan. Mungkin ada masukan, ada apa namanya ide-ide gitu dari mereka seperti itu. Jadi kayak butuh kolaborasi sama teman-teman rekan sejawat. Yang kedua saya butuh dukungan dari Bapak Kepala Sekolah Pak. Oh iya, terkait dengan apa ini? Ini penggunaan sarana-prasarana yang jelas. Sama kalau bisa saya butuh ini Pak Bapak Kepala Sekolah untuk memfasilitasi saya untuk berbagi praktik baik. Karena kan kalau dengan berbagi praktik baik ke teman-teman itu siapa tahu juga dapat masukan saling memberi masukan hal yang baik gitu. Cukup
Ulfa ini luar biasa, itu ide-ide yang kreatif dan saya juga ingin terlibat sebetulnya dengan kegiatan-kegiatan berbagi praktik tadi. Nah, dari rangkaian yang sudah kita laksanakan kemarin, kita ketemu sebelum observasi, kemudian observasi, dan hari ini kita ketemu ngobrol-ngobrol ini, menurut Ulfa apa yang didapat kesimpulannya? Ya, tadi yang saya inginkan saat saya ketemu Pak Kus itu kan kayak pencerahan, ide-ide gitu. Alhamdulillah setelah ngobrol sama Pak Kus itu, saya dapat ide baru, dapat pencerahan, dapat masukan juga. Jadinya saya kedepannya mau seperti apa, merancang pembelajaran, mau merevisi modul seperti itu tuh saya jadi ada gambaran seperti itu, Pak. Oke, luar biasa sekali. Jadi Ulfa sudah mampu menemukan ide-ide baru nanti ya, dan akan segera ditindaklanjuti. Dan jangan lupa saya nanti pengen terlibat dalam berbagi praktek baik juga, saya ingin belajar juga lah dari apa yang sudah dikembangkan oleh Bu Ulfa. Dan nanti kita bareng-bareng kita kepala sekolah memfasilitasi berbagi praktek baik supaya apa yang dilakukan oleh Bu Ulfa itu nanti juga teman-teman juga bisa belajar dari situ, gitu ya. Terima kasih dukungannya, Pak. Oke, sama-sama gitu ya. Terus selanjutnya ini juga saya sedang ada rapat juga. Mungkin nanti masih ada jam aja juga ya. Ya. Oke, gitu Bu Ulfa. Terima kasih sekali ya Pak Kus, saya jadi dapat pencerahan, saya dapat ide-ide seperti itu setelah ngobrol sama Pak Kus. Terima kasih sekali juga dukungannya. Kalau begitu saya pamit. Ya, silakan. Mau ada jam juga. Ya. Terima kasih Pak Kus. Sama-sama ya. Demikian tadi rangkaian praktek supervisi klinis dengan percakapan coaching. Semoga bermanfaat. Tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan.